saya mau menggarisbawahi tentang istighfar. Mudah-mudahan kita semua bisa amalkan. Istighfar ini adalah, kalau saya bilang, ini adalah tolak ukur kehidupan kita. Karena dosa yang menyebabkan mungkin rumah kita semakin besar tapi hati semakin sempit. Penghasilan semakin besar tapi rasa syukur semakin sedikit. Mungkin kesejahteraan semakin banyak tapi ketenangan semakin berkurang. Kuncinya di istighfar. Maka banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menyebabkan itu semuanya adalah dosa. Dan cara menebus dosa kita kepada Allah dengan cara istighfar. Dan istighfar itu adalah doa yang paling manjur loh, Bapak Ibu. Makanya tadi tanya amalan, apa sih amalannya Ustadz? Istighfar. Anak bisa soleh Ustadz? Istighfar. Saya mau cerita nih, di penghujung sesi. Dulu ada seorang ulama tersohor sekali, muridnya Imam Syafi'i, tersohor sekali. Suatu ketika beliau itu hatinya gelisah, ingin melakukan perjalanan. Entah kenapa hatinya gelisah, ingin ke Baghdad. Baghdad itu kalau sekarang Irak. Pengen ke Irak, entah apa alasannya, gelisah aja pengen ke Irak. Singkat cerita, berangkatlah beliau ke Irak karena musafir, dan sampai ke Irak itu sudah malam. Akhirnya beliau sholat berjamaah, sholat isya. Ini ulama besar nih, ulama besar. Sholat isya berjamaah, dan karena musafir, beliau itu hendak bermalam di masjid. Ketika mau bermalam, sama petugas masjid itu dilarang. Gak boleh. Jangan tidur di sini. Ini masjid, saya mau tutup pintunya. Saya mau kunci pagarnya. Akhirnya beliau mengalah. Karena si marbot ini nggak tahu bahwa beliau adalah imam besar. Namanya aja viral, cuman wajahnya nggak tahu. Karena dulu belum ada WA, belum ada Facebook dan seterusnya. Namanya dikenal di mana-mana, tapi tahu ini orangnya, iya, gitu kan? betul. Akhirnya nggak boleh tidur di sini. Akhirnya beliau tidur di trotoar depan masjid. Diusir juga. Kamu pergi, nggak boleh di sini. Akhirnya beliau tidur di pinggir jalan. Ketika hendak tidur, ada seorang pedagang roti yang mengatakan, "Pak, kok tidur di sini?" Kemudian beliau menjawab, "Iya, saya musafir. Tadi mau tidur di masjid tapi dilarang, nggak boleh katanya. Ya udah, saya tidur di sini aja." Kemudian kata pedagang roti ini, "Udah tidur di rumah saya aja." "Beneran?" "Iya, udah tidur di rumah." Akhirnya bermalamlah seorang ulama besar ini di rumah penjual roti. Si penjual roti ini nggak tahu. Nggak tahu. Sembari mau istirahat, si ulama ini memperhatikan pedagang roti itu sambil menyiapkan adonan untuk keesokan hari mau dijual. Tapi lisannya nggak berhenti ngomong, "Astagfirullahaladzim." Nanti sambil diadon, "Astagfirullahaladzim." Nanti dikukus, "Astagfirullahaladzim." Nanti digoreng, "Astagfirullahaladzim." Pokoknya istighfar dulu. Kemudian imam ini heran dan nggak jadi tidur. Bertanya, "Pak, kenapa kok kamu dari tadi saya dengar baca istighfar terus? Kenapa?" Kemudian pedagang roti ini menjawab, "Iya Pak, sebab sejak saya mengamalkan istighfar ini setiap waktu, sudah terbukti tidak ada satupun doa saya yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala." "Oh gitu? Jadi karena istighfar semua doa kamu dikabulkan?" "Iya, nggak ada yang nggak dikabulkan. Kecuali satu." "Apa itu?" "Saya berdoa sedari dulu yang sampai hari ini Allah belum kabulkan." "Apa itu?" "Saya ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal." Masya Allah. Kemudian terperanjak dari tempat tidurnya dan beliau mengatakan, "Allah sudah sempurna mengabulkan doamu." "Maksudnya Pak?" "Saya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i." Merinding langsung, Masya Allah. Karena keberkahan istighfar. Itu ditulis sendiri oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitabnya.